Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perang Tabuk. Setelah bertempur dengan kaum muslimin di perang Mu'tah, Kaisar Romawi tahu bahwa seluruh penduduk Jazirah Arab sudah sangat terpesona dengan kaum muslimin. Buktinya, akhir-akhir ini semakin banyak kabilah Arab yang memeluk Islam. Jika dibiarkan, pengaruh Romawi di wilayah-wilayah Arab yang kukuasai akan hancur. Demikian pikir Kaisar Romawi. Tidak ada jalan lain selain menghancurkan agama baru itu sampai ke akarnya. Maka orang Romawi segera menyiapkan sebuah pasukan sebanyak 40.000 orang, termasuk di dalamnya adalah kabilah-kabilah Arab yang menganut agama Nasrani. Mereka akan memusnahkan tentara Muslim dengan membuat orang lupa akan pengunduran diri tentara Muslim yang sangat cerdik pada perang Mu'tah. Keadaan di Madinah pun menjadi genting. Orang-orang munafik memperparahnya dengan menyebarkan desas-desus tentang kedatangan pasukan Romawi. Begitu gawatnya keadaan sampai-sampai ketika orang Ansor mengetuk pintu rumahnya, Amar bin Khattab keluar sambil bertanya, "Apakah orang-orang Romawi sudah tiba?" Situasi tambah mengkhawatirkan karena saat itu adalah musim panas, menjelang musim gugur yang dikenal sebagai musim maut yang sangat mencekam di padang pasir. Panas telah mencapai derajat tertinggi. Semua orang lebih suka berdiam diri di rumah atau di kebun daripada bepergian, sehingga jalan-jalan di Madinah tampak lebih sepi daripada hari-hari biasanya. Namun, tidak ada jalan lain bagi Rasulullah SAW selain mengumumkan keberangkatan perang. Beliau memberitahu kabilah-kabilah yang telah memeluk Islam agar bersiap dengan pasukan sebesar mungkin. Keputusan Rasulullah SAW ini sangat cermat dan bijaksana, sebab jika beliau menunggu musim panas berlalu, orang Romawi akan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Islam. Akan tetapi, ketika itu buah-buahan sudah mulai masak dan siap dipanen. Perjalanan jauh di bawah panas matahari yang luar biasa ke perbatasan Romawi akan merupakan perjalanan yang sangat sulit. Apalagi Rasulullah SAW juga mengharapkan bahwa setiap orang memberikan hartanya untuk pasukan yang memerlukan biaya besar. Maka ketika seruan jihad berkumandang, bagaimanakah sikap kaum muslimin? Ketika mendengar ada bahaya, Rasulullah SAW selalu berusaha untuk menyerang lebih dahulu. Menyerang punya beberapa kelebihan, yaitu leluasa menentukan sasaran, dapat menarik mundur pasukan jika situasi tidak menguntungkan. Prajurit penyerang biasanya lebih siap dan lebih bersemangat dibandingkan dengan prajurit yang bertahan. Persiapan Rasulullah SAW. Begitu sulit dan beratnya perjalanan yang akan ditempuh kaum muslimin, membuat sikap orang terbagi dua golongan, kaum munafik yang menolak pergi dan kaum beriman yang menyambut seruan Rasulullah SAW tanpa ragu lagi. Para sahabat yang berharta bahkan berlomba-lomba untuk bersedekah. Utsman bin Affan yang sebelum itu telah menyiapkan kafilah ke Syam sebanyak 200 ekor unta lengkap dengan barang dagangannya, ditambah uang 200 uqiyah,
memberikan 100 ekor unta beserta seluruh barang yang diangkutnya. Jumlah itu masih ditambah dengan uang 1000 dinar yang diletakkan dalam bilik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman karena apa yang dilakukan setelah hari ini." Akan tetapi, Utsman tidak berhenti sampai di situ. Ia mengeluarkan sedekah lagi dan lagi sampai seluruhnya berjumlah 900 ekor unta, 100 ekor kuda, dan sejumlah besar uang tunai. Abdurrahman bin Auf datang menyerahkan 200 uqiyah perak. Abu Bakar adalah orang yang pertama menyerahkan sedekahnya ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya sejumlah 4.000 dirham. "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya." Demikian jawab Abu Bakar. Umar bin Khattab yang melihat hal ini dan hendak menyerahkan separuh hartanya berkata, "Aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam perlombaan kebaikan untuk selama-lamanya." Orang-orang berdatangan menyerahkan apa saja yang mereka miliki, banyak atau sedikit. Ada yang menyerahkan 70 wasak kurma atau hanya 1 atau 2 mud kurma, karena hanya itu saja yang mereka miliki. Kaum wanita berbondong-bondong menyerahkan perhiasan mereka. Tidak ada satupun orang beriman yang merasa sayang pada hartanya demi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang paling miskin pun berdatangan bukan untuk menyerahkan sesuatu, namun minta agar disertakan dalam pasukan. Dengan terharu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa menolak mereka dengan bersabda, "Aku sudah tidak punya lagi kendaraan untuk kalian." Maka orang-orang itu pun pulang sambil menangis. Jadi, nyatalah bahwa harta benda itu perlu sangat. Orang Islam harus berupaya menjadi kaya raya, karena dengan kekayaan itulah dia akan mempertinggi kemuliaan budi, budaya, dan agamanya. Namun, harta benda itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya ialah ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menegakkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sabilillah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.